Menilik balik soal film-film penuh ketegangan dalam genre thriller, di akhir tahun 2022 kemarin ada banyak banget judul film yang seru untuk ditonton. Mulai dari pembunuhan, drama kelam, sampai dengan cerita seru yang misterius, semua ada di film thriller di akhir tahun 2022 kemarin. Oleh karena itu, gue hari ini mau kasih kalian list filmnya yang tentu dalam 5 film thriller terbaru di akhir tahun 2022. Hey everyone, welcome back to the Next Cinema Channel. Masih dengan gue lagi di sini di konten rekomendasi update film yang bakal seru-seru semua. So buat kalian yang lagi bingung mau nonton film apa di akhir pekan ini, silahkan mampir aja ke channel ini ya. Karena di channel ini ada segudang judul film seru yang cocok banget buat kalian tonton di rumah. Dan kalau kalian suka bisa tolong tinggalkan like dan juga subscribe channelnya ya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, mari langsung aja kita mulai ke list film yang pertama. Pembuka rilis film ini bakal gue isi dengan sebuah film yang tentu punya prospek tinggi di awal premiernya dengan penuh ketegangan dan juga intens. Don't Worry Darling melatar di tahun 1950-an, ada seorang ibu rumah tangga yang tinggal bersama dengan suaminya di dalam komunitas utopian eksperimental, mulai merasa cemas dan juga khawatir akan sebuah malapetaka dari tempat perusahaannya yang glamor, mengganggu dan juga misterius. Yang bikin gue kaget pas denger pertama kali tentang film ini ada di nama sutradaranya, men. Ya, Olivia Wilde. Tanpa ada angin, tanpa ada hujan, ia mengarahkan sebuah film Hollywood yang tentu project ini bukan ecek-ecek loh. Gue akui ia sukses banget bikin gue enjoy dengan jalan ceritanya, skenarionya, sinematografinya, dan hal-hal teknik lainnya. Tapi memang mungkin karena temanya ini nggak bisa selalu diterima di semua penontonnya, gue nggak protes juga kalau ada yang bilang filmnya ini cukup lumayan bikin boring gitu. Jadi balik lagi ke selera tontonan film dari kalian, pengen yang seperti apa gitu. Anyway, bukan cuma di bangku sutradaranya aja yang bikin gua kaget, di bangku pemerannya pun juga bikin gua kaget gitu. Karena ada nama-nama yang dibilang lagi hot lah di kancah film Hollywood. Sebut aja ada nama Florence Pugh, Harry Styles, Chris Pine, serta Olivia Wilde yang sekalian jadi main lead dari filmnya ini sendiri. Pandangan gua buat film ini tentu punya prospek yang tinggi ya, dan gua sih enjoy aja gitu nonton filmnya. So buat kalian yang penasaran dengan filmnya ini, silakan langsung aja tonton di layanan streaming HBO. Don't Worry Darling tayang perdana pada 12 Oktober tahun 2022 yang dapat rating not bad dari IMDb sebesar 6,2 dan divote dari 88.000 penonton serta di label film R. Makin lebih deep lagi dengan sebuah drama thriller yang kali ini tentu bakal lebih real dan juga lebih intens dibandingkan dengan film thriller lainnya. Lucky's Girl Life menceritakan tentang seorang wanita di kota New York bernama Annie Van Lee yang selalu punya watak positif dan punya masa depan yang juga cerah. Tapi dari hal positif dan penuh dengan kegembiraannya itu ternyata punya sebuah histori yang kelam juga serta trauma yang membuat hidupnya sempat berantakan. Well, ini film adalah tontonan yang bagus buat kalian yang pengen tahu tentang sisi gelap dari orang-orang unpredictable yang nggak semuanya bernasib baik gitu. Sebuah film traumatik yang sangat-sangat intens ini patut banget masuk di watchlist kalian, men. Karena di film ini juga banyak banget ada pelajaran atau makna yang bisa kita ambil darinya. Ceritanya sendiri berdasarkan dari sebuah karangan novel misteri thriller berjudul sama yang memang diadaptasi dengan penuh dramatis yang juga sangat intens. Pemeran yang hadir dalam jajaran dari cast-nya pun bakal di-lead oleh dua aktris cantik yang memerankan peran yang juga sama, tapi dengan timeline yang berbeda, yakni ada Chiara Aurelia sebagai Annie Van Lee yang di masa lampau, dan comeback-nya Mila Kunis sebagai Annie Van Lee masa kini. Overall gue sih enjoy aja ya nonton film ini. Tapi gue ingatkan, film ini teruntuk buat kalian yang memang udah dewasa ya, karena ada beberapa scene yang memang penuh manipulatif dan juga cukup kelam. Jadi buat kalian yang pengen nonton filmnya langsung aja ke aplikasi streaming Netflix. Lucky's Girl Life tayang perdana pada 7 Oktober tahun 2022 dengan rating standarnya sebesar 6,4 di situs IMDb dan divote dari 44.000 penonton serta di label film R. Next bakal lanjut dari sebuah film dark thriller dengan cerita yang cukup unik dalam sebuah kisah penuh intrik dan juga menarik untuk ditonton. Nah, ini mengisahkan tentang seorang pengasuh imigran bernama Aisyah yang menjalani kehidupan barunya di New York City yang juga tenang. Ia bekerja sebagai seorang pengasuh dari keluarga kaya di bagian sisi timur dari kota tersebut. Kehidupan yang tenang itu pun perlahan mulai sirna semenjak ia mengetahui sebuah kebenaran tersembunyi dari fakta yang juga sangat mengerikan.
Entah gue mau masukin film ini ke label horror atau thriller ya, karena filmnya sendiri bagi gue nggak serem, nggak menegangkan, dan nggak ada vibes-nya juga. Just pure drama gitu loh. Tapi anehnya mau itu di situs rating film maupun di official distribusinya pun di label dengan genre horror dan juga thriller. Anyway, filmnya ini cukup bikin boring man. Di sepanjang 1,5 jam filmnya ini diputar, kalian bakal disuguhkan dengan drama, dialog panjang, drama lagi, dialog panjang lagi, dan gitu aja seterusnya sampai klimaks. Alhasil pikiran gue udah entah kemana gitu ya pas lagi nonton film ini. So, buat yang lagi cari film untuk dongengin waktu tidur malam Anda, silakan tonton film ini. Filmnya ada di layanan streaming Prime Video ya. Nah, ini telah tayang perdana pada 16 Desember tahun 2022 yang berating pas-pasan di situs IMDb sebesar 5,2 dalam sebuah vote dari 3,9 ribu penonton serta di label film R. Kali ini bakal ada sebuah film yang tentu penuh kejutan karena bukan cuma suspensenya aja yang kental, tapi juga bakal ada tema makanan yang juga bikin lapar. The Menu bercerita para pasangan muda yang mendapatkan sebuah kesempatan emas untuk pergi ke pulau terpencil dan diberi kesempatan untuk makan masakan bintang 5 di tempat restoran yang juga sangat eksklusif. Restoran mewah itu punya segala macam hal berkelas dengan koki yang menyiapkan sebuah menu makanan yang lezat dengan beberapa kejutan di setiap hidangannya. Mungkin dari kelima list film ini, tentu The Menu adalah film dengan sponsor yang jor-joran di premier tayangnya ya. Apalagi mereka memboyong para pemeran famous seperti Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy, dan Nicholas Hoult. Plus sesudah tayang di bioskop pun, Searchlight Pictures di bawah naungan 20th Century yang secara nggak langsung adalah suksesor dari Walt Disney Pictures, ikut meramaikan dengan menjeblakkan posternya di hadapan aplikasi streaming Disney Plus Hotstar. Well, dengan promosi yang gencar tersebutlah, film ini cukup sukses di pasaran film Hollywood. Tapi, gue sedikit agak kecewa sih pas pertama kali nonton film ini ya. Terutama di bagian plot ceritanya yang memang agak sedikit random dengan penceritaan yang terpotong-potong gitu. Bahkan, sorry nih sedikit spoiler ya, buat gue yang memang notabene anti sama film-film yang menggunakan cerita flashback, malah kangen gitu sama cerita flashback yang ada di film ini. Jadi ada banyak plot hole yang memang kurang masuk gitu ke kepala gue. But anyway, soal suspense dari thriller yang dihadirkan gue akui sangat keren banget sih. Mereka menggunakan sebuah satiran yang bisa dibilang ngena ke hati para penontonnya. So, buat kalian yang penasaran dengan filmnya ini, silahkan langsung aja ke aplikasi streaming Disney Plus Hotstar. The Menu tayang perdana pada 18 November tahun 2022 dalam rating yang cukup mengejutkan ada di 7,4 situs IMDb dan di vote dari 61.000 penonton serta di label film R. List terakhir ini bakal masuk ke dalam sebuah film thriller yang sangat kental dengan suspensenya, dengan beberapa suasana horor yang juga sangat-sangat mencekam. Barbarian bercerita pada seorang wanita yang sedang menginap di sebuah penginapan dengan menggunakan jasa dari Airbnb dan menemukan bahwa rumah yang telah disewanya mempunyai sebuah kisah yang aneh dan juga sangat menyeramkan. Salah satu film yang sangat populer pada akhir tahun 2022 mungkin ada banyak ya. Dan salah satunya adalah film yang berjudul Barbarian ini. Bahkan pendapatannya pun berkali-kali lipat dengan anggaran yang udah mereka keluarkan men. Ceritanya bagi gue sendiri sangat fresh banget, dimana di setiap skenarionya ada banyak banget kejutan yang dibuat dengan sangat mencekam. Tapi tentu nggak sesempurna juga karena masih ada banyak plot hole yang bisa bikin kalian risih dibuatnya ya. Buat orang yang suka sama film thriller, tentu ini menjadi masalah karena memang jam tayangnya yang udah tinggi dan berharap mendapatkan semua aspek yang sempurna. Dan itu nggak bakal didapatkan di dalam film yang berjudul Barbarian ini ya. Tapi buat yang memang jarang nonton film thriller dan juga horor, tenang aja, hal tersebut gak jadi masalah kok. Karena yang pengen kalian dapatkan mungkin bukan dari segi storyline-nya ya. Melainkan bagaimana filmnya ini bisa bikin adrenalin kalian meningkat. Apalagi kalau udah nonton bareng sama pacar ya. Bisa curi-curi kesempatan lah. So, buat kalian yang pengen nonton film ini, tenang. Emang kemarin ini film tayangnya di bioskop aja. Tapi kali ini nggak usah ke bioskop lagi ya. Karena udah ada di layanan streaming Disney Plus Hotstar. Barbarian tayang perdana pada 9 September tahun 2022 dengan rating yang layak berada di 7,1 situs IMDb dalam voting dari 110.000 para penonton serta di label dari film R.
Oke, segitu aja rekomendasi update 5 film thriller terbaru di akhir tahun 2022 yang bisa gue share hari ini. Like videonya jika kalian suka, dan kalau memang kurang suka bisa subscribe aja dulu channelnya. Share ke teman tongkrongan kalian juga biar semua bisa tahu updatean film terbaru di tiap minggunya ya. Sekian untuk konten update film kali ini. Selamat menonton and see you in the next film.